Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Fatmasari, mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Dalam video kali ini saya akan membuat alur sistem informasi rumah sakit untuk memenuhi tugas analisis perancangan sistem informasi. Di sini ada beberapa yang telah saya buat. Yang pertama ada alurnya, kemudian bentuk dari ASI lamanya, bentuk dari ASI barunya, bentuk dari DFD, dan bentuk dari IRT-nya. Langsung saja kita lihat bagaimana bentuk alurnya. Di sini bentuk dari alur yang telah saya buat, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini saya akan mengklik secara cepat dan teman-teman bisa mempause untuk membacanya. Jadi seperti ini. Pertama, pasien datang ke rumah sakit, resepsionis memberikan formulir registrasi kepada pasien, kemudian pasien akan mengisi dan akan alurnya seperti ini. Agar mempersingkat waktu, jadi saya mempercepat saja. Dan terakhir, bagian keuangan akan membuat laporan keuangan apotik serta tagihan yang lunas dan akan membuat laporan keuangan secara keseluruhan dari laporan keuangan apotik dan tagihan yang lunas tadi. Dari sini kita akan membuat bentuk dari ASI lamanya, ASI lama yang belum menggunakan komputer. Di sini terdapat 6 entiti. Yang pertama pasien, yang kedua ada resepsionis, kemudian ada perawat, kemudian ada dokter, bagian obat, dan bagian keuangan. Yang pertama yaitu pasien datang ke rumah sakit, kemudian resepsionis akan memberikan formulir registrasi kepada pasien. Pasien yang telah menerima formulir tadi akan mengisi formulir dan formulir yang terisi akan diberikan kepada resepsionis. Kemudian resepsionis akan membuatkan kartu berobat dan dokumen data pasien. Kartu berobat yang telah dibuat akan diberikan resepsionis kepada pasien. Kemudian pasien yang telah menerima kartu berobat tersebut akan memberikannya kepada perawat. Kemudian resepsionis juga membuat dokumen data pasien dan menyimpannya. Dan di sini juga formulir terisi yang sudah terpakai juga akan disimpan. Dokumen data pasien yang telah dibuat oleh resepsionis tadi juga akan diberikan kepada perawat. Kemudian perawat akan membandingkan dokumen data pasien yang diberikan oleh resepsionis dan kartu berobat yang diberikan oleh pasien. Kartu berobat yang sesuai akan diberikan oleh perawat kembali kepada pasien. Dan data pasien yang sudah sesuai akan diberikan oleh perawat kepada dokter. Kemudian dari situ, dokter akan membuat diagnosa, membuatkan resep, dan data rekam medisnya. Selanjutnya, data pasien yang sudah sesuai dan yang sudah didiagnosa tadi akan diberikan oleh dokter kepada perawat. Kemudian, perawat akan memberikan data pasien yang sudah didiagnosa tadi kepada resepsionis. Dari data tersebut, resepsionis akan membuatkan cek dan tagihannya. Data pasien yang sesuai yang sudah didiagnosa tercek tadi akan disimpan oleh resepsionis dan tagihannya akan diberikan kepada pasien. Akan diberikan kepada pasien oleh resepsionis. Di sini. Nah, tagihan yang telah diterima tadi akan dibayar oleh pasien kepada resepsionis. Dan resepsionis akan membuatkan kwitansinya dan kwitansi tersebut akan diberikan kembali kepada pasien. Maaf di sini alurnya. Karena tadi tagihan telah dibayar oleh pasien, tagihan tersebut akan dibuat secara lunas dan tagihan lunas tersebut akan diberikan oleh resepsionis kepada bagian keuangan. Selanjutnya, data rekam medis yang telah dibuat oleh dokter akan diberikan kepada perawat dan perawat akan menyimpannya. Dan hasil diagnosa serta resep obat yang telah dibuat oleh dokter akan diberikan kepada perawat dan perawat akan memberikan hasil diagnosa dan resep obatnya kepada pasien. Kemudian, resep obat yang telah diterima pasien akan diberikan kepada bagian obat. Di sana bagian obat akan mencek resep obat, akan mengambil obat dan membuat laporan keuangan obat
serta laporan obatnya. Resep obat yang sudah dicek akan disimpan oleh bagian obat dan laporan keuangan akan diberikan oleh bagian obat kepada bagian keuangan. Serta obat yang telah diambil oleh bagian obat akan diberikan kepada pasien. Pasien yang telah menerima obat akan pulang. Nah, dan selanjutnya di sini tagihan lunas dan laporan keuangan yang telah diterima oleh bagian keuangan akan membuat laporan keuangan. Di sini ada 3, yaitu laporan keuangan obat yang terpakai akan disimpan, tagihan lunas yang sudah terpakai akan disimpan, dan kemudian laporan keuangan secara keseluruhan. Dari laporan keuangan obat yang terpakai dan tagihan lunas yang terpakai tadi akan dibuat laporannya secara keseluruhan oleh bagian keuangan. Nah, seperti inilah bentuk ASI lama yang sudah saya buat. Selanjutnya, bentuk dari ASI baru. Seperti inilah bentuk dari ASI baru, tidak terlalu jauh beda dari ASI lama. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang sudah menggunakan komputerisasi, yaitu di bagian resepsionis, di mana resepsionis membuat kartu berobat dan dokumen data pasien sudah menggunakan komputerisasi. Kemudian di bagian dokter, diagnosa dan membuat resep serta data rekam medis sudah menggunakan komputerisasi. Kemudian bagian obat, membuat laporan keuangan obat dan laporan obat sudah menggunakan komputerisasi. Dan bagian keuangan, membuat laporan keuangan sudah menggunakan komputerisasi. Jadi, bentuk dari aliran sistem informasinya tidak beda dari aliran sistem informasi lama, hanya saja bentuk shape-nya yang tadinya seperti trapesium sudah berubah menjadi persegi panjang seperti ini. Nah, jadi seperti itulah bentuk dari ASI baru. Kemudian kita akan melanjutkan di sini. Selanjutnya, DFD. Nah, bentuk dari DFD yang telah saya buat seperti ini. Yang pertama ada entity pasien, di mana pasien yang sudah mengisi formulir registrasi akan memberikan kepada resepsionis. Dari formulir yang telah diisi tadi, resepsionis akan membuatkan dokumen data pasiennya dan akan menyimpannya ke dalam database. Kemudian, resepsionis juga akan membuatkan kartu berobat dan akan memberikan kepada pasien. Selanjutnya ada data pasien yang telah dibuat dan disimpan dalam database oleh resepsionis tadi akan diberikan kepada perawat. Kemudian perawat juga akan menerima kartu berobat dari pasien, dan di sana perawat akan membandingkan. Jika sesuai, perawat akan memberikan data pasien tersebut kepada dokter. Dan data pasien yang sudah sesuai, kartu berobat yang sudah sesuainya akan dikembalikan oleh perawat kepada pasien. Nah, selanjutnya dokter akan membuat diagnosa, resep obat, dan rekam medisnya. Rekam medis yang telah dibuat akan disimpan ke dalam bentuk database. Sementara diagnosa data pasien akan diberikan kepada perawat. Di sini entity perawat saya buat di sini dengan tag ini, sehingga tidak terlalu rumit untuk menunjukkan alurnya. Nah, jadi hasil diagnosa yang telah diberikan kepada pasien tersebut akan diberikan oleh perawat kepada resepsionis. Dari resepsionis akan membuat tagihan, dan tagihan tersebut akan diberikan kepada pasien. Jika pasien sudah membayar tagihan tersebut, nah di sini pasien membayar tagihan,
resepsionis akan membuat kwitansi pembayarannya, dan kwitansi pembayaran akan diberikan kepada pasien. Karena tagihan tersebut telah lunas, maka resepsionis akan membuatkan tagihan lunas dan akan memberikan tagihan lunas tersebut kepada perawat. Kepada bagian keuangan, maaf. Nah, di sini alurnya. Nah, di sini akan memberikan tagihan lunas kepada bagian keuangan. Nah, di sini. Selanjutnya, resep obat yang telah dibuat oleh dokter tadi akan diberikan kepada perawat, kemudian perawat akan memberikan resep obat tersebut kepada pasien. Setelah menerima resep obat, pasien akan membawa resep obat tersebut dan menyerahkannya kepada bagian obat. Di sini, bagian obat yang telah menerima resep obat akan mengecek obat dan mengambil obat, serta membuat laporan keuangan obat. Obat yang telah diambil akan diberikan kepada pasien. Ini sementara laporan keuangan dari obat akan diberikan kepada bagian obat, akan membuat laporan keuangan obat dan akan memberikannya kepada bagian keuangan. Setelah menerima laporan keuangan dari resepsionis dan bagian obat, bagian keuangan akan membuatkan laporan keuangan, bagian obat, dan tagihan lunas. Jadi seperti itulah bentuk dari DFD yang saya buat. Saya menyadari masih banyak kesalahan dari DFD yang saya buat tersebut. Saya mohon maaf kepada dosen pembimbing. Selanjutnya bentuk dari IRD berdasarkan DFD yang telah saya buat tadi. Di sini ada entity pasien dan rekam medis. Atribut dari pasien di sini ada ID pasien yang sebagai primary key, nama pasien, tempat tanggal lahir pasien. Di sini ada umur pasien dan rekam medis. Kemudian entity rekam medis di sini ada ID pasien sebagai foreign key, nomor rekam medis sebagai primary key dari rekam medis, dan rekam medisnya serta jenis penyakitnya. Nah, di sini kenapa satu? Karena satu pasien hanya memiliki satu rekam medis dan dihubungkan dengan simbol relasi ini. Segitu dulu penjelasan mengenai aliran sistem informasi rumah sakit dari saya. Saya mohon maaf, saya menyadari banyaknya kesalahan yang terjadi dari pembuatan aliran sistem informasi saya. Kepada dosen pembimbing, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.